Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, agar agak sedikit berbeda, saya akan mencoba membacakan firman-firman Allah dan akan saya coba menghubungkannya dengan puasa. Di antaranya firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, di mana surat ini ternyata diturunkan oleh Allah dalam suasana berpuasa di bulan Ramadan. Berbeda dengan ayat 183 surat yang kedua atau Al-Baqarah, yang adik-adik sudah hafal ayatnya, yang mestinya satu paket sampai ayat 187, itu ternyata diturunkan jauh sebelum bulan Ramadan, tetapi di bulan Sya'ban pada hari yang ke-16. Seolah-olah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan fisik, mental, jiwa, raga dalam menghadapi satu perintah ibadah yang sangat istimewa. Hingga Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa ini satu ibadah yang mampu mengundang ibadah yang lain, dan kita sudah membuktikannya. Ketika orang berpuasa, sholatnya menjadi rajin, tadarusnya menjadi rajin ke masjid yang biasanya adzan isya baru datang, habis maghrib sudah datang pada pesan tempat. Makannya pun semakin rajin, walaupun hanya 2 kali tapi tambah banyak. Zakatnya semakin rajin, sedekahnya juga semakin rajin. Dan puasa ini juga satu-satunya ibadah yang dapat menghalau kemaksiatan. Kita sudah membuktikannya. Ketika berpuasa, mau ngerasani pasti berpikir nanti batal puasanya. Mau marah pasti berpikir nanti saja habis berbuka marahannya. Mau maksiat yang lain, mencuri, keledek, mungkin akan terkendali ketika berpuasa. Itulah ibadah yang kata Nabi asyamu junnah, ibadah yang sangat luar biasa. Puasa yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, hari yang kedua. Kalau kita mencoba menyelami kehidupan Rasul ketika berpuasa di tahun pertama selepas hijrah dari Makkah ke Madinah, berikutnya Allah turunkan perintah yang tak terduga-duga. Dalam kondisi berpuasa, Allah turunkan perintah yang namanya perang. Dan ini ayatnya, ini suratnya surat Al-Anfal. Allah turunkan pada tanggal 12 Maret tahun 624 Masehi. Allah turunkan ayat ini. Saya akan mencoba membacakannya mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa atiiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah,
harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini ayat persepsi yang sangat bagus. Di dunia pendidikan, guru sudah terbiasa, dosen sudah menjadi sarapannya. Ketika memulai pembelajaran, biasanya diawali dengan kalimat-kalimat pengantar-pengantar yang membuat letupan-letupan. Ada apa? Belum apa-apa, ayat ini sudah menyodorkan satu gambaran tentang harta rampasan perang. Ceritanya begini Bapak Ibu. Selesai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi punya kebiasaan selalu menghadang kabilah-kabilah kafir Quraisy Mekah selepas pulang berdagang dari negeri Syam, karena pasti melewati Madinah. Tetapi di luar perjanjian Baitul Aqobah, orang Madinah tidak memberikan jaminan atas keselamatan Nabi. Perjanjian Baitul Aqobah hanya menuliskan orang-orang Madinah menjamin keselamatan Nabi dan kaum muhajirin selama ada di Madinah. Ketika Nabi keluar dari Madinah ke pasar, ke sawah, ke ladang, itu tidak ada jaminan. Padahal ketika Nabi hijrah dari Mekah, itu tidak semata-mata pergi hijrah begitu saja, tidak. Nabi itu diusir, hendak dibunuh hingga hijrah, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal. Para sahabat juga begitu. Istrinya ada yang dirampas, anaknya dirampas, sehingga banyak harta kekayaannya, rumahnya ditinggal, yang penting selamat. Nabi sampai di Madinah tahu diri. Tidak enak kalau cuma numpang makan, numpang tidur. Nabi juga tetap bekerja. Ali bin Abi Thalib tetap mengajar seperti guru. Umar bin Khattab tetap berdagang. Abu Bakar tetap bertani. Nah, Nabi Muhammad punya cara lain, bagaimana caranya agar harta yang ditinggalkannya karena dirampas ketika di Mekah kembali. Tidak ada cara lain kecuali kebiasaan Nabi menghadang kabilah kafir Quraisy seusai berdagang dari negeri Syam yang mampir di Madinah. Usaha Nabi seperti ini di Quran dikenal dengan nama Sariyah atau Siriyah. Kalau nonton film yang kita saksikan, biasanya bintangnya namanya Robin Hood. Di tengah jalan merampas, itu kesannya negatif. Padahal Nabi juga begitu. Tapi Nabi kan usaha ini, karena hartanya dirampas. Termasuk harta yang dijual oleh kabilah kafir Quraisy ke negeri Syam, itu hartanya Nabi, harta kekayaan para sahabat. Maka Nabi masih punya merasa hak untuk mengambil kembali. Sehingga ketika pedagang kabilah dari Syam lewat, dihadang untuk diminta. Walaupun seringkali mengalami kegagalan, karena Nabi tidak punya banyak pasukan, paling lebih hanya membawa 10, membawa 20, 30, tidak sampai 100. Sehingga ekspedisi seperti ini namanya ekspedisi Siriyah atau Sariyah. Nah, pada suatu saat ternyata ada informasi yang Nabi peroleh akan datang kabilah kafir Quraisy sepulang dari negeri Syam membawa barang dagangan besar-besaran. Tidak main-main, tidak seperti biasanya. Biasanya dagangannya sedikit, ini yang dibawa dagangannya dengan onta sejumlah 1000. Yang sebelah kanannya karung berisi dinar, sebelah kirinya karung berisi dirham. Dan itu harta kekayaan milik orang-orang Mekah. Ada 3 orang terkaya di Mekah: Abu Jahal, Abu Sofyan, Umayyah bin Khalaf. Itu orang-orang terkaya di Mekah. Itu dibawa semua ketika berdagang, termasuk hartanya Nabi Muhammad
para sahabat yang dirampas ketika di Mekah itu dijual di Syam oleh orang kafir. Maka Nabi pun masih punya merasa hak untuk merampasnya. Dan ini pasukan besar-besaran yang dipimpin oleh Abu Sofyan, orang terkaya nomor 2 di Mekah ketika itu. Yang pertama Abu Jahal tidak ikut, masih di Mekah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf juga tidak ikut di Mekah. Jadi merasa nyaman selama ini berhasil dapat menggagalkan ekspedisi Nabi. Abu Sofyan merasa nyaman membawa dagangan besar-besaran dengan 1000 onta. Informasi ini terdengar oleh Nabi, maka Nabi berangkat dengan membawa pasukan yang besar pula, yang biasanya tidak sampai 100, ini berjumlah 313 plus 1 yaitu Nabi Muhammad, hingga jumlahnya 314, dengan niat hanya meminta kembali harta kekayaan Nabi yang dirampas, yang dijual ke Syam, mau diminta lagi. Tidak niat berperang. Allah ketika menurunkan ayat ini untuk berperang, Nabi pun belum tahu, belum sadar kalau ada perintah perang. Taunya mau mengambil barangnya, kekayaannya, mengambil alih. Sehingga 313 yang diberangkatkan Nabi tidak membawa bekal perang sedikit pun, hanya biasa-biasa saja. Dari 313 orang saja yang membawa kuda hanya 2 orang, Zubair bin Awam dan Al-Miqdad. Ontanya hanya 68. Membawa pedang hanya berapa? Busur tidak banyak, tameng juga tidak banyak, karena memang tidak niat perang. Tetapi keberangkatan Nabi dengan membawa pasukan 313 didengar pula oleh Abu Sofyan. Dan kali ini tidak seperti biasanya, Abu Sofyan sempat bergetar, sempat berdek. Karena biasanya yang berangkat cuma 10, 20 yang menghadang, mudah sekali dipatahkan. Kali ini Nabi berangkat dengan jumlah 313. Abu Sofyan tidak tahu kalau Nabi tidak membawa peralatan perang. Banyak pasukannya yang jalan kaki. Onta yang 68 saja, ada yang dinaiki 2 orang, ada yang 3 orang. Termasuk Nabi menggunakan onta bertiga dengan Sayyidina Ali dan dengan sahabat yang lain. Lainnya 2, 3, 2. Tidak ada niat berperang. Hadirin yang dirahmati Allah, tanda-tanda peperangan sebenarnya sudah banyak muncul. Tapi para sahabat tidak menyadari, dan Nabi pun masih membaca dulu ada apa ini. Inilah yang banyak dituliskan oleh para ulama dan ahli sejarah, bahwa perang ini adalah perang yang pertama terbesar di dunia, sekaligus tercepat ya. Inti perangnya hanya 2 jam, tetapi gejolak perangnya luar biasa, dan satu-satunya perang yang melibatkan malaikat. Mungkin ada orang yang mengatakan itu tidak adil umat Islam, Allah membantu pasukan Islam dengan mengirimkan malaikat. Orang yang berpendapat sini berarti tidak pernah membaca sejarah. Kalau ternyata orang kafir Quraisy juga dibantu oleh setan. Inilah perang yang luar biasa. Kafir Quraisy dibantu setan, pasukan muslim dibantu malaikat. Inti perangnya hanya 2 jam, dan sama sekali tidak ada rencana. Allah yang merencanakan, Allah yang membuat skenario harus terjadi peperangan. Luar biasa ini. Dan ini perintah turun ketika dalam suasana berpuasa. Beda dengan puasa kita, santai, tenang-tenang saja. Nabi perang. Nah, tanda-tanda peperangan sudah mulai ada ketika 3 hari sebelum berperang, bibinya Nabi, adiknya pamannya bernama Abbas, bibinya namanya Atiqah, itu bermimpi. Mimpi yang sangat luar biasa, hingga mimpinya sangat viral dan dikenal dengan nama mimpi Atiqah. Apa mimpinya? Di dalam mimpinya Atiqah melihat seorang laki-laki yang turun dari gunung.
Gunung Abi Kubais. Ini bukan sembarang gunung. Tidak sembarang orang bisa naik gunung ini. Orang yang boleh naik gunung ini hanya orang yang hendak memberikan pengumuman yang sangat penting. Ya, ibarat speaker masjid, orang mau memberikan pengumuman tidak sembarang orang bisa. Harus takmir, harus pengurus. Begitu pula Gunung Abi Kubais ini. Atiko bermimpi ada seorang laki-laki turun dari Gunung Abi Kubais, kemudian masuk ke kota Mekah dan berteriak, "Wahai pengkhianat, tunggu saatnya, 3 hari lagi semua akan mati. Wahai musuh-musuh Nabi, tunggu 3 hari, akan datang kematian bagimu." Ini orang ini berkeliling ke rumah-rumah, kemudian naik ke Gunung Abi Kubais lagi, membawa batu diremasnya menjadi debu, kemudian dilemparkan ke kota Mekah, dan setiap debu yang jatuh ke rumah itu hancur. Ini mimpinya Atiko. Atiko terbangun, ada apa ini? Kalau saya ceritakan nanti heboh dan sangat tidak masuk akal, nanti dijuluki pembohong. Seperti Nabi kan dijuluki pembohong, penyihir, tukang dusta. Atiko khawatir, sehingga tetap menceritakan kepada kakaknya Abbas, tapi dengan pesan, tolong jangan sampaikan dulu kepada siapapun. Ini hanya mimpi, takut nanti kalau tidak terbukti. Baik, Abbas dapat cerita dari Atiko. Abbas cerita kepada sahabat yang lain, tapi dengan pesan, jangan cerita dulu, takut nanti tidak terjadi, malah dikiranya pembohong. Setiap orang yang diceritani pasti dipeseni, jangan cerita-cerita ya, jangan cerita-cerita ya. Akhirnya dalam satu malam berita sudah menyebar. Ini sudah menjadi rumus ini. Jadi kalau kita titip kepada orang, titip emas, ya, pasti akan bertambah, akan berkurang. Tapi kalau titip omongan, pasti kan berkurang, pasti bertambah. Titip omongan pasti bertambah. Sehingga malam itu sudah menyebar, termasuk sudah sampai ke telinga Abu Jahal, orang terkaya nomor 1 di kota Mekah. Hingga hari paginya ketika Abu Jahal berkumpul dengan kroni-kroninya, Abbas lewat, disindir oleh Abu Jahal. Ya Abbas, cukup 1 orang saja yang mengaku jadi nabi. Abbas heran dan paham, ada apa ini? Kenapa beritanya sudah sampai menyebar? Pasti ada yang cerita. Jadi maksud ucapan Abu Jahal, jangan sampai ada nabi lagi. Sudah cukup seorang laki-laki yang mengaku jadi nabi, yaitu Muhammad, menurut Abu Jahal. Ini jangan sampai ada lagi yang mengaku jadi nabi lagi dari kalangan perempuan, namanya Atiko, yang mempercayai mimpinya. Ini mimpinya penuh ancaman. Wahai pengkhianat, 3 hari lagi tunggu saat kematiannya. Ini menghebohkan ini. Padahal ternyata benar akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang namanya Perang Badar. Ini 3 hari sebelum terjadinya Perang Badar. Nabi biasa-biasa aja berangkat dengan niat menghadang pasukan Abu Sofyan yang membawa harta begitu banyak. Tetapi beritanya didengar oleh Abu Sofyan, sehingga Abu Sofyan mengirimkan spionase atau mata-mata namanya Damdam. Kata Abu Sofyan, Damdam, kalau dari Sam menuju Mekah butuh waktu 10 hari. Sekiranya kamu bisa 2 hari, cobalah. Damdam siap 2 hari. Bisa dibayangkan kalau naik kuda yang harusnya 10 hari, tapi 2 hari sampai. Tentu dengan kondisi yang sangat luar biasa, ngebut. Dan Damdam ini ahli strategi, ahli berpura-pura. Kalau saudara-saudara yang senang nonton bola, mesti tahu yang namanya dribbling ya. Ada raja dribbling namanya Neymar. Itu sekali main itu bisa mau dribbling 30 kali. Pura-pura jatuh, terutama di kotak penalti, agar penalti. Damdam seperti itu.
Begitu hendak masuk Mekah pura-pura jatuh sambil berteriak tolong, tolong. Masuk Mekah jatuh lagi berteriak tolong, tolong. Sampai bajunya disobek, dilumuri darah kambing, sambil berteriak gawat, gawat. Pasukan Abu Sufyan diserang oleh Muhammad, padahal belum. Cuma memberitahukan kepada Abu Jahal, kepada orang-orang Mekah agar siap-siap, butuh bantuan, genting darurat. Abu Sufyan di sana sendirian, membawa 1000 onta, hendak dihadang Muhammad. Begitu berita yang disebarkan oleh Damdam, hingga malam itu Abu Jahal mampu mempersiapkan pasukan. Awalnya hanya 700, bisa bertambah 300. Kenapa bisa bertambah 300? Ada ceritanya. Tapi insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan, pengantar untuk memasuki satu peperangan yang sangat dahsyat. Perang pertama dan terbesar terjadi di bulan Ramadan, puasa yang pertama kali setelah Nabi hijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan puasa kita tidak puasa main-main yang seperti biasanya. Karena puasa Nabi kita puasa yang sangat dahsyat. Asyamu junnah. Puasanya istimewa, puasanya spesial, puasanya ringan tapi pahalanya besar. Berbeda dengan umat sebelumnya yang kalau kita coba pasti tidak akan mampu. Siapa akan mencoba puasanya Nabi Idris? 1 tahun berturut-turut tanpa berbuka. Kalau panjenengan umurnya 50 tahun, cukup sekali saja puasanya, tapi setahun tanpa berbuka. Setelah itu boleh tidak berpuasa. Puasanya Nabi Idris. Silakan mungkin mencoba. Atau puasanya Nabi Sam'un 1000 bulan. Kalau dihitung dalam tahun menjadi 84 tahun. Dan malamnya sholat tarawih. Jadi tidak sekarang saja ada sholat tarawih. Di zaman Nabi Sam'un sudah ada sholat tarawih. Malamnya sholat tarawih, siangnya berpuasa selama 1000 bulan. Puasanya Nabi Sam'un. Atau akan mencoba puasanya Nabi Musa, cukup 40 hari tapi tanpa berbuka. Jadi sebelum syariat Nabi kita turun, itu puasanya tidak menggunakan berbuka, hanya sahur. Itu pun kalau tidak kerinan. Kalau kerinan tidak boleh sahur, jadi sama saja tanpa sahur. Dan puasa Nabi Musa dimulai sejak bulan Dzulqa'dah 30 hari, kemudian tambah 10 hari Dzulhijjah, paginya Idul Korban. Itu puasanya Nabi Musa 40 hari tanpa berbuka. Nabi kita cukup ringan, hanya 30 hari, kadang diskon 1 hari. Tapi dahsyatnya Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya secara tuntas dengan istiqomah dan mendapatkan gelar muttaqin, gelar yang tertinggi, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu menghadirkan amalan yang baru. Kalau amalan yang lama saja, itu tingkat ketakwaannya masih kurang. Karena takwa disebut di dalam Quran sebanyak 150 kali, berarti takwa ada 150 tingkatan. Entah kita sudah sampai tingkat yang mana, tahun ini harus lebih meningkat daripada takwa tahun kemarin. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.